Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Bibi. Jadi pada video kali ini, karena saya lagi pencitraan, lagi belajar, sebenarnya cuma mau cerita sedikit tentang ujian di sini bagaimana. Jadi sekarang itu lagi masa-masa ujian. Hari ini ada yang ujian, ya sedang masa ujian. Aduh, sedang masa ujian dan cuma mau cerita sedikit gimana sih cara belajar kawan-kawan di sini. Apakah gimana nih? Bingung. Jadi kalau melihat dari kawan-kawan serumah atau teman-teman sefakultas, sejurusan, jadi setiap orang tuh beda-beda cara belajarnya. Contohnya, aduh maaf guys, itu bunyi pintu. Jadi contohnya teman-teman serumah saya tuh waktu belajarnya beda-beda. Kalau saya sendiri pribadi, saya tidak bisa atau belum bisa belajar sendiri. Saya harus belajar bersama teman-teman. Jadi masih banyak yang belum dipahami. Itu bisa langsung ditanyakan pada teman-teman. Karena kalau saya sendiri yang harus mencari, itu agak sulit. Dan teman-teman serumah saya itu, contohnya sekamar saya, dia itu waktu belajarnya malam, di tengah malam. Nggak sampai tengah malam juga sih. Jadi dia mulainya biasa dari jam 1 malam. Dan dia tipe orang yang berbanding terbalik dengan saya. Saya harus belajar bersama sama orang lain baru bisa belajar. Kalau dia tuh harus belajar sendiri. Dia harus di waktu hening, sepi, tidak ada suara-suara. Kalau saya sendiri tuh ya harus banyak ini, tidak serius-serius banget begitu. Bahasaku. Jadi tidak serius-serius banget. Kalau dia tuh harus memang konsentrasi begitu, fokus. Kalau saya harus ada sedikit-sedikit, ada canda-candaan mungkin, ya walaupun ya setidaknya ada setup. Karena kalau saya belajar sendiri, ujung-ujungnya itu saya pasti main HP dan lain-lain sebagainya. Kayak sekarang, saya kan sebenarnya sekarang lagi belajar sendiri, tapi karena tidak tahu mau memulai dari mana, akhirnya ya saya bikin video ini. Terus dan alhamdulillahnya ada juga yang seperti saya, belajarnya itu harus bersama baru bisa ada yang ditangkap begitu. Bisa menghafal sambil belajar bersama. Alhamdulillah. Dan tempatnya juga dekat, jadi saya biasa belajar bersama sama teman-teman yang seperti saya cara belajarnya. Oke. Terus apa lagi ya? Jadi dan juga guys, di lingkungan saya, khususnya di rumah saya ini, teman-teman serumah saya itu semua cara belajarnya ya belajar sendiri-sendiri. Dia harus di waktu-waktu yang hening, sepi, tidak diganggu oleh suara-suara lain. Jadi saya kalau belajar ke rumah sebelah, ke tetangga yang cara belajarnya sama-sama saya, biar bisa ribut-ribut sambil belajar, sambil main-main gitar contohnya. Ya harus selalu ada selingan-selingan. Soalnya kalau saya pribadi, kalau hening-hening saya mengantuk, saya bisa saja tertidur gitu guys. Tapi teman-teman serumah saya begitu, jadi kita harus saling mengerti. Kalau teman butuh waktu sendiri ya
saya yang pergi meninggalkannya di kamar belajar sendiri, atau adik-adik juga yang di kamar sebelah, mereka ada yang belajar di ruang tamu dan di kamar. Pokoknya mereka berpencar. Cuma kadang saya selalu datang mengganggu, ya bikin ribut-ribut, ngajak cerita dan lain-lain. Menurut saya masing-masing punya ini ya, punya yang belajar sendiri, fokusnya bagaimana. Mereka mungkin lebih banyak fokusnya kalau belajarnya, tapi tidak tahu apakah mereka punya kesulitan sendiri di belajar sendiri itu. Tapi saya pribadi kalau belajar bersama sebenarnya banyak kesulitan-kesulitan yang lain. Soalnya biasanya kalau lagi belajar bersama terus harus memberikan contoh dan lain-lain sebagainya. Biasanya saat memberikan contoh itu ceritanya malah beralih fokus, bukan lagi ke pelajaran itu sendiri. Malah biasanya saat belajar bersama, salah satu yang itu bukan kesulitan sih sebenarnya, cuma ya mengambil waktu lah, istilahnya mengambil waktu belajar. Kita mulai lagi dengan bercerita, sampai-sampai kadang-kadang ya lupa waktu kalau sudah cerita. Ternyata yang dibahas pelajarannya baru sedikit gitu. Jadi itu tentang cara-cara belajar. Ya, setiap orang beda cara belajarnya masing-masing. Mungkin ada yang biasanya belajar sendiri sambil mendengarkan musik mungkin. Ada juga yang begitu. Dan supaya video ini ada apanya ya? Jadi guys, saya kan di sini sudah tingkat 3, alhamdulillah, tapi ilmunya ya masih belum ada kodong. Supaya video ini ada apanya ada infonya juga untuk kawan-kawan yang mungkin mau kuliah di sini, yang teman-teman di Indonesia atau dimanapun. Jadi di sini itu diktat kuliahnya, bukunya sejenis ya beginilah, kayak buku-buku pelajaran ini waktu SMP begitu, SMA. Maksudnya ada ininya, ada buku pelajaran begitunya. Nggak tahu nih sih kalau kuliah di Indonesia apakah buku diktat kuliahnya juga dalam bentuk beginian ki atau bagaimana. So guys, selanjutnya cuma memperlihatkan diktat kuliah saya. Jadi untuk ujian termin 1 ini atau kalau di Indonesia mungkin saya sekarang itu setara dengan semester 5. Ya, semester 5. Jadi di ujian di tingkat 3 di termin pertama itu, kalau di Indonesia setara dengan kuliah yang semester 5 kayaknya sih. Itu diktat kuliahnya. Ujiannya ada 5 mata kuliah. Di hari pertama itu madahnya, karena saya jurusan Usuluddin, ambilnya jurusan. Jadi di Usuluddin itu kalau sudah tingkat 3 itu dibagi per jurusan lagi. Ada jurusan tafsir, wa ulumul Quran, ada jurusan hadis, ada jurusan akidah filsafat, dan kalau dibandingnya kalau di kuliah yang untuk laki-lakinya, mahasiswanya itu sampai 4, ada jurusan dakwah juga. Tapi kalau di banatnya cuma 3, akidah filsafat, akidah filsafat, tafsir sama hadis. Nah, jadi kalau saya
karena ambilnya jurusan tafsir. Di termin pertama ini ada 5 mata kuliah yang harus diujiankan. Untuk hari pertama itu ada tauhid. Jadi di sini membahas tentang salah satu pembahasannya itu yaitu sifat-sifat Tuhan ya, sifat-sifat Allah. Terus di hari kedua itu ada mata kuliah Sirah Nabawi, Sirah Tahlili. Jadi ini ada 2 buku, tapi ujiannya tetap 1 mata kuliah, karena yang pertama itu ada Sirah Sirah Makki. Jadi Sirah itu ya tentang apa ya kalau di Indonesia? Apa kalau di Indonesia, Rizka? Kalau Sirah Nabawi? Sejarah tentang ini, tentang ya sejarah tentang kebudayaan Islam. Ada Makki, selama Rasulullah ada di Makkah, dan ada Madani. Terus di hari ketiga itu ujian saya adalah Ad-Dakhil Fit Tafsir. Jadi sedikit sependek sepengetahuan saya, Ad-Dakhil Fit Tafsir itu membahas tentang apa ya, syubhat. Apa ya bahasa Indonesia syubhat, Rizka? Apa ya? Pokoknya syubhat di dalam tafsir. Entah apa bahasa Indonesia syubhat. Apa ya, Rizka? Yang menyalahi kah? Ya, pokoknya ini pengantar ke awalnya yang sependek sepengetahuan saya, Ad-Dakhil Fit Tafsir itu ya pokoknya syubhat di dalam tafsir, begitu, yang bertentangan dengan tafsir ya, begitulah. Maaf ya guys, belum bisa. Iya, pokoknya umumnya begitu. Ini yang ketiga. Terus yang keempat itu ujiannya adalah ini, wasail tabligh. Jadi ini kayak apa ya, bagaimana apa-apa yang digunakan untuk berdakwah gitu. Jadi di tingkat 1 sama di tingkat 2 ada juga yang saya rasa memang berkaitan dengan ini, kayak cerita bersambung begitu. Pelajaran bersambung. Dan ini di tingkat 3 ini ya, ini punya yang ini sekarang, wasail tabligh. Jadi apa-apa yang digunakan untuk berdakwah, ya sejenis itulah. Kalau ada kesalahan guys, mohon maaf, silahkan dikomentari, tapi yang bagus-bagus cara komennya. Terus ujian terakhir itu di termin 1 ini Qodoya Fiqhiyah Mu'asharah. Jadi membahas tentang fikih. Jadi di tingkat 3 di Fakultas Tafsir Usul itu dia di sini membahas tentang fikih ibadahnya, itu ada tentang puasa, terus muamalahnya itu tentang jual beli, bagaimana sih itu jual beli online dan lain-lain sebagainya. Ada juga tentang nikah, hukum nikah online itu bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Terus yang Qodoya ini ada tambahan juga dari doktorahnya, dari dosennya, yang tidak ada di dalam buku ini. Dia itu dalam bentuk talhisan, atau di sini bukan talhisan sih, malzamah. Pokoknya tambahan dari yang tidak ada di dalam buku ini. Itu membahas tentang muftih, ya gitu-gitu deh guys. Jadi itu sedikit
informasi, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan mungkin yang mau datang ke sini atau memang sudah ada di sini. Jadi kalau ada yang salah-salah guys, silakan di komen di kolom komentar, biar kedepannya kita sama-sama ya berusaha memperbaiki yang salah dan tidak ada kesalahan lagi. Oke guys, saya mau lanjut belajar dulu, mau lanjut menghafal. Doanya ya untuk kelancaran ujian kami semua, dan semua kami dinajahkan dan ilmunya berkah. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, welcome back to my channel. Sekarang itu di Mesir, tepatnya di tempat kuliah di sini.